وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para pemirsa Wasat TV, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali bersua dalam acara fatwa seputar anak. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan KB, keluarga berencana, di mana pada dasarnya seorang itu boleh merencanakan keluarganya, boleh menentukan ataupun berencana terkait dengan berapa tahun, berapa jarak antara anak yang pertama dan anak yang kedua. Intinya merencanakan keluarga itu tidak ada masalah. Ya. Yang kedua yaitu kalau mereka berencana tentang terkait dengan keluarganya, yaitu dengan menggunakan alat kontrasepsi, maka hendaklah mereka berkonsultasi dengan dokter spesialis. Jangan sampai alat kontrasepsi yang mereka pakai atau jenis pil ataupun suntik yang mereka pakai itu memudaratkan kesehatan, merusak kesehatan. Jika dia merusak kesehatan, maka hal ini tidak dibenarkan. Yang ketiga, ikhwah, berencana itu merencanakan jarak antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya. Ya. Merencanakan jarak antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya. Seperti 3 tahun misalnya, karena terkait dengan hamil dan 2 tahun menyusui, ya, atau hal-hal yang lain. Adapun terkait dengan membatasi kelahiran, maka para ulama sepakat tidak dibolehkan membatasi kelahiran. Misalnya mereka berencana hanya punya anak 3 orang saja cukup, 4 orang saja cukup, maka hal ini tidak dibenarkan dalam Islam, dan itu fatwa para ulama kontemporer. Mereka sepakat tidak dibolehkan kecuali jika memang ada keperluan yang darurat, seperti adanya
indikasi si ibu apabila dia hamil kembali ini bisa merenggut nyawa si ibu misalnya, mengancam nyawa si ibu misalnya, ya. Dan pertimbangan dokter, ya. Kita serahkan dengan pertimbangan para dokter yang tentunya yang memang kapabilitas dalam ilmunya dan punya agama yang kuat, ya, punya dasar-dasar agama yang kuat. Sebab kalau tidak ikhwah, kalau mereka tidak punya dasar-dasar pengetahuan agama yang kuat, nanti kalau si ibu sudah usia 35 tahun sudah disuruh tutup dengan dia, ya, sudah disuruh steril, ya, tentunya hal ini tidak dibolehkan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian ikhwah selanjutnya, mata yakunul maulud dzakaran au untha wa bima yahsulu lahu syibhu. Kapan anak itu bisa laki-laki atau perempuan, dan bagaimana pula terkait dengan mirip. Terkadang ikhwah ada anak itu anak laki-laki mirip ayahnya, ada juga anak laki-laki mirip ibunya. Ada yang anak perempuan mirip ibunya, udah perempuan mirip ibunya lagi. Ada yang perempuan mirip ayahnya. Nah, demikian ikhwah. Dalam masalah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, menyebutkan sebabnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah min hadithi Thawbana maula Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu hadis Thawban maulanya Rasulullah SAW, di mana wafi anna Yahudiyan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ji'tu as'aluka anil walad. Ada seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia katakan, aku datang kepadamu ya Muhammad untuk menanyakan perihal anak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'ur rajul abyad wa ma'ul mar'ati asfar. Air laki-laki itu warnanya putih dan air perempuan warnanya kekuning-kuningan. Fa idza jatama'a fa'ala maniur rajul maniyal mar'ati adzakaron biidznillah. Apabila bergabung dua air ini, ya maksudnya air laki-laki dan air perempuan, apabila bergabung dua air ini, ya, dan ternyata air laki-laki itu mengalahkan air perempuan, maka si anak akan menjadi laki-laki dengan izin Allah. Wa idza ala maniyul mar'ati maniyar rajuli anisan biidznillah. Namun apabila air perempuan mengalahkan air laki-laki, maka dengan izin Allah akan muncul bayi perempuan. Demikian ikhwah. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Marawahul Bukhari rahimahullah min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala balagha Abdullah bin Salam makdamun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, bahwasanya sampai kepada Abdullah bin Salam berita kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Fa'atahu, lantas Abdullah bin Salam mendatangi beliau. Faqala, dia berkata, inni sa'iluka an salathin la ya'lamuhunna illa nabi. Kata Abdullah bin Salam, karena beliau pada waktu itu juga pemuka, ulamanya orang ahlul kitab pada waktu itu, ya, ulamanya orang ahlul kitab. Makanya beliau ingin menguji betul nggak ini nabi, karena dia punya latar belakang tentang ciri-ciri nabi yang terakhir tersebut, yang akan datang setelah Nabi Isa. Jadi kata Abdullah bin Salam, aku datang kepadamu untuk menanyakan 3 hal, tidak ada yang mengetahui kecuali dia seorang nabi. Ya, ini ciri-cirinya. Ini 3 hal ini tidak akan ada yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab hanyalah seorang nabi. Di antara pertanyaan itu yaitu min aisya'in
yanza'ul walad ila abihi wa min ayyi syai'in yanza'u ila akhwalihi. Pertanyaannya, mengapa seorang bayi itu bisa mirip ayahnya dan juga terkadang mirip ibunya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khabbarani bihinna anifan Jibril. Kata beliau, baru saja Jibril datang memberitahukan aku tentang masalah ini. Qala, dia berkata, wa amma shibuhu fil walad fa inna rajul idza ghasyal mar'ata fasabaqaha ma'uhu kana shibhun lahu. Kata Jibril kepadaku, ya, adapun kemiripan seorang anak, maka apabila seorang suami mendatangi istrinya, lantas air sesuami mendahului air istrinya, maka si anak akan menyerupai suami, si ayah. Wa idza sabaqa ma'uha kana shibhu laha. Namun apabila yang lebih mendahului itu adalah airnya si istri, maka si anak akan mirip dengan ibunya. Wa fi riwayat al-ukhra al-Bukhari aidan, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, wa ammal waladu fa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati naza'al walad. Adapun anak apabila air laki-laki mendahului air perempuan, maka akan mirip ayahnya. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naza'atil walad. Namun apabila air perempuan, air sang istri mendahului air suaminya, maka anaknya mirip ibunya. Demikian. Ya, jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan terkait dengan yang pertama yaitu mengalahkan, yang kedua terkait dengan mendahului. Ya, terkait dengan mengalahkan, dan kedua terkait dengan mendahului. Mengalahkan ini ikhwafidin bisa saja mendominasi banyaknya, ya, kapasitasnya lebih banyak. Jadi kalau kita artikan fa'ala maniyur rajuli maniyal mar'ah, artinya air yang laki-laki lebih dominan, lebih banyak, ya, ketimbang air perempuan, maka dia menjadi laki-laki. Tapi kalau air perempuan lebih banyak ketimbang air suaminya, maka dia akan menjadi anak perempuan. Namun kalau mendahului, apabila air laki-laki itu lebih mendahului perempuan, ya, air sang suami lebih mendahului air perempuan, maka dia mirip jadinya, ya, mirip siapa yang air yang lebih mendahuluinya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dalil yang ketiga ikhwah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, annaha sa'alat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil mar'ati, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah tentang seorang wanita tara fi manamiha ma yara rajul, di mana si wanita ini melihat dalam mimpi seperti yang dilihat oleh laki-laki. Artinya dia mimpi basah, ya, si perempuan mimpi basah. Jadi dia melihat dalam mimpinya seperti yang dilihat oleh laki-laki. Faqala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'at dzalikal mar'atu falyaghtasil. Apabila wanita tersebut melihat seperti apa yang dilihat laki-laki, atau bahasa mudahnya apabila si perempuan mimpi basah seperti mimpinya laki-laki, atau apabila si perempuan itu mimpi basah, maka falyaghtasil, hendaklah dia mandi, ya, hendaklah dia mandi. Faqalat Ummu Sulaim wastahyaitu min dzalik, berkata Ummu Sulaim, dan aku pun malu bertanya seperti itu kepada beliau. Qalat, dia katakan, wahal yakunu dzalik, apa betul ada seperti itu? Artinya apa memang ada wanita itu punya air? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi SAW bersabda, "Na'am. Fa min aina yakunu shibhu?" Loh, kalau enggak ada, dari mana datangnya yang namanya kemiripan? Innal ma'ar rajuli ghalidhun abyad.
Sesungguhnya air ya laki-laki, air milik laki-laki itu yaitu kental dan putih. Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar. Adapun air milik perempuan itu encer, lebih encer dan warnanya kekuning-kuningan. Famin ayyihima ala au sabaqa yakunu minhu syibuh. Ya. Air yang mana yang lebih mendahului ya atau mendominasi, maka disitulah nanti akan muncul kemiripan. Dari Aisyah radhiyallahu anha ya tentang kisah yang sama, wa hal yakunu syibu illa min qibali dzalik. Rasulullah mengatakan, loh, justru adanya kemiripan dari air mereka, ya. Idza alama uhama ar-rajul, apabila air perempuan lebih mendominasi air laki-laki, asbahal walad akhwaluhu, maka si anak akan mirip dengan paman-pamannya dari pihak perempuan, dari pihak istri, dari pihak ibu. Wa in alama ur-rajul ma'aha asbaha ammamihi. Namun apabila air laki-laki lebih mendominasi air perempuan, maka si anak akan mirip dengan paman-pamannya dari pihak sang suami. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini ikhwah ada dua bahasa dalam hadis, yaitu ala wa sabaqa. Ya, air yang mendahului, air sabak, air yang mendahului, dan yang kedua yaitu air yang ala, yang mengalahkan atau mendominasi. Ikhwah, sebagian ulama menyebutkan seperti Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasanya yang dikatakan ala di sini artinya adalah sabak. Ya, yang diartikan ala di sini adalah sabak. Yang dimaksud dengan alam mengalahkan ini artinya mengalahkan di mana dia yang mendahului. Demikian. Namun ikhwah, pendapat lain mengatakan beda dengan sabaqah dengan ala. Beda antara sabaqah dengan ala. Allahu alam bissawab. Namun penulis kitab ini menyatakan bahwasanya adanya perbedaan sabaqah dengan ala. Ala itu ya mendominasi ataupun mengalahkan ataupun lebih kapasitasnya lebih banyak ketimbang yang lain. Jadi ada dua. Yang pertama mendominasi ataupun lebih banyak kapasitasnya. Yang pertama mendahului, lebih dahulu. Ya, lebih dahulu, mendahului. Makanya beliau di sini menyebutkan ada 6 kesimpulan. Apa kata beliau? Ayasbiqa ma'ur rajuli fayakunu aktsaru fayahsulu lahu al-dzukurah wasyibhu. Yaitu apabila air laki-laki ya mendahului dan lebih banyak. Jadi ingat di sini ada 2, yaitu mendahului dan lebih banyak. Apabila air laki-laki atau air suami lebih banyak, lebih mendahului dan lebih banyak, maka si anak nanti menjadi laki-laki dan mirip ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu sebaliknya, ya sebaliknya, yaitu ayasbiqa ma'ul mar'ati wa yakunu aktsar wa yahsullahu al-unutha wa shibhu. Yaitu apabila air perempuan lebih dominan dan lebih mendahului, lebih dominan dan lebih mendahului mungkin lebih gesit lah begitu ya. Apabila memang udahlah cepat, dia lebih cepat dan dia lebih banyak, maka dia akan menjadi perempuan dan mirip ibunya. 2. Kemudian ayasbiqa ma'ur rajuli wa yakunu ma'al mar'ati aktsar. Yang ketiga yaitu air laki-laki mendahului tapi banyaknya lebih banyak perempuan. Nah itu dia. Ya, air laki-laki mendahului lebih cepat, ya, mendahului, tetapi air perempuan lebih banyak. Ini bagaimana? Fatahsulu dzukura wa shibhul mar'ah. Berarti si anak akan menjadi laki-laki dan mirip ibunya. Jadi ikhwafiddin, siapa yang mendahului itulah nanti akan menjadi
akan menjadi jenis kelamin. Kalau air laki-laki yang mendahului, maka dia akan menjadi anak laki-laki. Kalau air perempuan, si istri yang mendahului, maka dia menjadi perempuan. Adapun kemiripan itu kapasitasnya, banyaknya. Ya, kalau lebih banyak, maka dia sesuai dengan siapa yang lebih banyak. Kalau lebih banyak air laki-laki, maka dia mirip ayahnya. Kalau lebih banyak air perempuan, maka dia lebih mirip ibunya. Makanya ikhwafidin, ya. Jadi kalau yang pertama tadi, sudahlah air laki-laki lebih mendahului dan lebih banyak, otomatis dia jadi laki-laki dan mirip ayahnya. Sebaliknya, air perempuan mendahului dan lebih banyak, berarti dia anak akan menjadi perempuan dan mirip ibunya. Demikian. Kemudian air laki-laki mendahului, tapi nggak lebih banyak. Yang lebih banyak air perempuan. Maka dia ingat yang mendahului jadi laki-laki. Jadi si anak jadi laki-laki, tapi karena yang lebih banyak air perempuan, maka dia mirip perempuan. Sebaliknya begitu juga, ikhwah. Ya, sebaliknya begitu juga. Air laki-laki, air perempuan mendahului, tapi yang banyak air laki-laki, maka dia akan menjadi perempuan dan mirip ayahnya. Demikian ikhwah. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima ayasbiqa ma'u rajul fayastawiyani, yaitu ternyata air laki-laki, ya, air laki-laki lebih mendahului, air laki-laki lebih mendahului, tetapi lebih banyaknya sama dengan perempuan. Ya, lebih mendahului tapi banyaknya sama dengan perempuan. Jadi bagaimana? Dia akan menjadi laki-laki, tidak ada yang mendominasi dalam kemiripan. Mungkin hidungnya ayahnya, pipinya ibunya, dagunya ayahnya, matanya ibunya, begitu. Jadi 50-50 lah begitu. Ya. Demikian juga sebaliknya ikhwah, ya. Demikian juga sebaliknya. Wal ilmu indallah, dan ini merupakan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesimpulan yang ditulis oleh si penulis. Yang intinya bahwasanya apabila lebih mendahului dia akan menjadi laki-laki. Ya, dia sesuai dengan siapa yang mendahului. Apabila lebih banyak maka dia tergantung air yang lebih banyak maka akan menyerupai, mirip. Itu ikhwafiddin. Itulah terkait dengan masalah mengapa anak itu embrio setelah terjadinya proses fertilisasi antara spermatozoa dengan ovum dalam rahim ibu, ini nanti yang kapan anak itu bisa menjadi anak laki-laki dan kapan juga menjadi anak perempuan. Demikian. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, demikian juga terkait dengan kemiripan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.